Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mimaste, watashi no namae wa Nurfadli Akmaluddin desu. Saya dari kelas TOI A angkatan ke-44. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi lampiran 1 tentang salah satu adat atau kebudayaan masyarakat Jepang, yaitu upacara minum teh atau yang lebih dikenal dengan nama sado. Apa sih upacara adat ini? Bagaimana cara kita melakukannya? Dan apa sejarah awal dari diadakannya upacara adat ini? Dan tentunya apa manfaat yang dapat kita ambil dalam melakukan upacara adat ini? Untuk itu, mari sama-sama kita simak penjelasan saya berikut ini. Camellia sinensis atau yang lebih dikenal dengan nama teh adalah sebuah tanaman yang berasal dari negeri tirai bambu. Iklim wilayah Tiongkok yang hangat dan lembab membuat teh tumbuh subur. Sebelum menjadi minuman, tanaman teh sudah digunakan selama bertahun-tahun oleh bangsa Tiongkok untuk pengobatan. Tanaman teh juga mampu untuk membantu mengontrol pendarahan, menyembuhkan luka, dan memperbaiki pencernaan. Secara perlahan, kehebatan dan kelezatan yang dimiliki oleh daun teh menjadi komoditi yang jadi diminati di seluruh dunia. Tak heran jika tingginya minat untuk mendapatkan tanaman teh ini membuat banyak terjadi konflik pada masa lampau. Tingginya harga serta keunikan rasa yang dihasilkan oleh tanaman teh membuat beberapa negara memberikan apresiasi lebih saat menikmatinya. Seperti negara Rusia, Inggris, Irak, Tiongkok, India, dan juga Jepang yang mempunyai tradisi dan upacara hanya untuk menikmati minum teh. Tanaman teh masuk ke negara Jepang dibawa oleh seorang biksu Buddha yang bernama Eksai pada abad ke-9 saat pulang dari negara Tiongkok setelah dikirim oleh penguasa Jepang. Awalnya, teh yang dibawa oleh biksu Eksai ini hanya digunakan untuk pengobatan secara ritual keagamaan di vihara Buddha beraliran Zen. Namun, seiring berjalan waktu, secara perlahan, ocha atau teh ini mulai digemari para raja dan bangsawan serta para samurai. Lahirnya upacara minum teh atau yang lebih dikenal dengan nama sado ini tidak terlepas dari ajaran Buddha Zen yang menjadi latar belakang datangnya tanaman teh ke negara ini. Upacara yang bersifat secara religius merupakan ritual penghormatan kepada tamu dalam suasana kebersamaan. Pada awal kehadirannya di zaman Edo, upacara minum teh ini hanya dapat dilaksanakan oleh beberapa kalangan, seperti raja, bangsawan, dan para samurai. Kemudian, upacara minum teh semakin meluas dan masyarakat umum mulai menikmatinya. Diawali saat seorang Toyotomi Hideyoshi, yaitu Panglima Perang Jepang, melaksanakan upacara minuman teh di hadapan seluruh prajuritnya untuk memberikan inspirasi dan semangat sebelum menghadapi pertempuran. Sementara itu pada abad ke-16 juga dinilai menjadi awal semakin merasuknya tradisi minum teh ke budaya Jepang di masyarakat Jepang. Sosok yang paling dikenal dalam dunia upacara minum teh adalah Sen no Rikyu, yaitu seorang guru upacara minum teh Jepang yang telah menyempurnakan dari proses yang ada sebelumnya. Sen no Rikyu juga mengajarkan konsep Ichigo Ichie
atau yang berarti setiap penjamuan upacara minum teh harus dianggap sangat berharga karena tidak bisa diulang. Pada awal keberadaannya, upacara minum teh ini hanya dapat dilakukan oleh para pria saja. Namun, saat memasuki era Meiji, para wanita diwajibkan untuk mempelajari upacara minum teh sebagai salah satu upaya pemahaman budaya Jepang. Banyaknya penduduk yang mempelajari upacara minum teh memunculkan berbagai aliran dalam mempelajari upacara yang sangat sakral ini. Setiap upacara minum teh jenis matcha atau teh hijau yang berbentuk bubuk yang dibuat dari daun teh jenis sencha yang telah digiling halus menjadi sebuah pilihan yang baik. Namun, upacara yang disempurnakan oleh kalangan samurai ini menjadi tidak populer di kalangan masyarakat karena tata kramanya terlalu kaku. Keinginan masyarakat untuk dapat menikmati teh dengan suasana yang lebih santai membuat aliran upacara minum teh dengan menggunakan jenis teh sencha semakin berkembang dan populer. Melimpahnya teh jenis sencha ini yang dihasilkan oleh negara Jepang melatar belakangi pendeta Baisao membuat aliran baru atau yang disebut senchado. Sebelum masuk ke dalam tempat upacara minum teh, sang tamu harus terlebih dahulu memberi hormat kepada tuan rumah dengan membungkukkan badan sambil mengucap "Otamae chodai itashimasu". Sebelum memulai upacara minum teh, tuan rumah akan menyuguhkan wagashi atau kue tradisional Jepang. Itu sebuah kue manis sebagai tanda ucapan selamat datang kepada tamu. Setelah kue habis dimakan, tuan rumah akan menyiapkan teh untuk diminum. Nah, dalam membuat ocha atau teh ini, banyak hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil racikan terbaik. Takaran air dan tingkat suhu air menjadi bagian yang harus diperhatikan untuk menyajikan minum teh. Dalam proses penyajian teh, harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Meski terkesan rumit dan kaku, setiap langkah dalam pelaksanaan upacara minum teh ini mengandung filosofi yang dalam. Filosofi yang ditanamkan Sen no Rikyu adalah rasa saling menghargai, menjaga keharmonisan, kesucian, dan kedamaian antara manusia dan alam sekitarnya. Peralatan yang biasanya digunakan untuk upacara ini antara lain seperti okama atau pemanas air, mizusashi atau wadah air bersih untuk teh, koboshi atau wadah untuk mencuci bekas teh, onatsume atau gelas tempat teh, chasen atau alat untuk mengaduk teh, ishaku centong air, senshu yaitu kipas, ojiku atau kaligrafi, dan ikebana atau yang sering disebut dengan rangkaian bunga. Dalam menyajikannya, tuan rumah mengaduk teh hingga berbusa dengan menggunakan bambu pipih kecil yang ujungnya melengkung seperti sendok teh atau yang tadi disebut dengan kata chasen. Nantinya bubuk teh hijau yang diambil ini akan ditaruh di dalam mangkuk. Kemudian dituangi dengan air panas dari gentong. Nah, dengan menggunakan pengaduk teh tadi, teh yang diaduk dengan cepat akan menghasilkan busa yang lembut. Konon katanya, kenikmatan teh bergantung pada ketepatan perbandingan teh dan air serta cara pengadukan sampai menghasilkan busa yang lembut. Biasanya, wadah yang digunakan untuk acara minum teh ini memiliki hiasan yang cantik di sekelilingnya, sebagai tanda bahwa tuan rumah menghargai tamu yang datang ke rumah mereka dan untuk menghormati tuan rumah itu. Sebelum minum,
Sang tamu harus membalik mangkuk ini ke kanan 2 kali atau memutarnya ke kanan sebanyak 2 kali agar hiasan cantik yang terdapat pada wadah tersebut menghadap ke tuan rumah, dan sang tamu pun dianggap sebagai menghormati mereka. Setelah selesai minum teh, jangan lupa bagian bibir mangkuk dibersihkan dengan jari. Mangkuk diletakkan kembali dan sekali lagi membungkuk memberikan ucapan terima kasih kepada tuan rumah atas hidangan yang telah disajikan. Seiring perkembangan zaman, makna yang terkandung dalam upacara minum teh perlahan mulai luntur. Derasnya arus modernisasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tradisi budaya yang mereka miliki memudar dan mulai ditinggalkan oleh para kaum muda. Namun, beragam olahan makanan yang terbuat dari teh kini menjadi salah satu upaya untuk semakin memperkaya warisan yang telah mereka miliki dan bisa dibilang sudah mulai memudar. Upacara minum teh yang ada di negeri Sakura ini ternyata memiliki perjalanan panjang dalam keberadaannya. Meskipun terdapat beberapa aliran, namun hal tersebut tidak mengurangi makna yang terkandung di dalamnya, di mana prosesi ini mencoba mempertegas antara kesetaraan serta keselarasan manusia dengan alam sekitar. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.